Oke, oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau membagikan video mengenai pembahasan soal latihan manajemen operasi untuk materi projecting trend, trend projections dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Ini untuk kelas A karena nanti kelas B soalnya berbeda. Meskipun modelnya serupa. Oke, datanya ini dari Omaha Emergency Clinic. Ada 6 minggu data di sana, di mana kolom berikutnya itu menunjukkan jumlah pasien yang datang berobat ke klinik tersebut. Jadi kolom kedua ini adalah data aktualnya. Ya. Maka minggu pertama ada 65 pasien, minggu kedua ada 62 pasien, minggu ketiga ada 70 pasien, minggu keempat ada 48 pasien, minggu kelima ada 63 pasien, dan minggu ke-6 ada 52 pasien. Nanti ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Sebelum mengerjakan soalnya, yang perlu kita siapkan adalah menghitung komponen-komponen dari kuadrat terkecil. Komponennya ada apa saja? Biasanya untuk menghitung kuadrat terkecil itu kita butuh nilai sigma x kuadrat, sigma xy, kemudian rata-rata x, rata-rata y. Kemudian setelah itu baru kita bisa menghitung nilai B, nilai A, dan akhirnya membuat rumus persamaan linear untuk kuadrat terkecilnya. Nah, maka kita ubah dulu datanya agar bisa dihitung. Seperti teori yang pernah saya sampaikan, X itu menunjukkan variabel independen atau variabel bebasnya, dan Y itu variabel terikatnya. Nah, di sini dari soal yang pertama berarti yang menjadi variabel X itu adalah waktu, yaitu week-nya. Kemudian yang menjadi variabel Y adalah data pasien yang aktual. Maka kita ubah dalam bentuk seperti ini, X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya menunjukkan data pasien 65, 62, 70, 48, 63, dan 52. X kuadratnya ini 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. X kuadrat berarti nilai X kita kuadratkan untuk masing-masingnya. Kemudian nilai XY itu berarti X dikalikan Y, maka 1 dikalikan 65, 2 dikalikan 62, ketemu 124, 3 dikalikan 70, ketemu 210, dan seterusnya. Kemudian masing-masing kita jumlah, sigma X ketemu nilai 21, sigma Y ketemu nilai 360, sigma X kuadrat ketemu hasil 91, dan sigma XY itu hasilnya 1218. Kemudian kita hitung rata-ratanya, baik X maupun Y, maka rata-rata X itu rumusnya adalah sigma X dibagi N, di mana N itu adalah jumlah datanya ada berapa banyak. Maka sigma X sama dengan 21 dibagi 6, ketemu hasil 3,5, ya, rata-rata X-nya. Kemudian rata-rata Y itu sigma Y dibagi N, 360 dibagi 6, sama dengan 60. Ini komponen yang kita butuhkan. Nah, setelah mendapatkan komponen ini, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung dulu nilai B dan A, sehingga nanti kita bisa membuat persamaan linearnya. Nilai B itu rumusnya adalah sigma XY dikurangi N dikalikan dengan rata-rata X dikalikan dengan rata-rata Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi N dikalikan X bar kuadrat atau rata-rata X kuadrat. Maka angka-angka tadi yang sesuai kita masukkan dari hasil yang pertama ini. Sigma XY. Tadi kita mendapatkan hasil di sini ya 1218. Maka kita masukkan angkanya 1218 dikurangi 6, ini N itu 6 karena datanya ada 6. 6 dikalikan 3,5 rata-rata X ya, dikalikan 60 untuk rata-rata Y. Dibagi dengan 91, ini sigma X kuadrat 91, dikurangi N 6, dikalikan dengan rata-rata X kuadrat 3,5 kuadrat.
Hasilnya adalah minus 42 dibagi dengan 17,5. Maka nilai B-nya sebesar minus 2,4. Kemudian kita hitung nilai A, karena nilai B sudah kita dapatkan. Maka A sama dengan, rumusnya ya, A sama dengan rata-rata Y dikurangi nilai B dikalikan rata-rata X. Maka ketemu A sama dengan rata-rata Y itu 60. Ya, maka A sama dengan 60 dikurangi minus 2,4 dikalikan rata-rata X 3,5. Maka ketemu A sama dengan 60 dikurangi minus 8,4. Hasilnya nilai A adalah 68,4. Kita sudah punya komponen B, sudah punya komponen A, maka bisa kita masukkan dalam persamaan kuadrat terkecilnya Y hat sama dengan A plus BX. Maka ketemunya 68,4 minus 2,4X. Inilah persamaan linearnya. Kalau nilai B-nya itu minus, berarti nanti garis trennya menurun. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diminta menghitung berapa jumlah forecast pasien untuk minggu yang ke-7 menggunakan metode kuadrat terkecil. Berarti kita pakai persamaan yang tadi, yang kita temukan di sini. Ya. Y hat sama dengan A plus BX, di mana X-nya nanti diganti dengan 7. Ya, X sama dengan 7. Maka cara mengerjakannya, Y hat sama dengan A plus BX, Y hat sama dengan 68,4 minus 2,4 dikalikan 7. Ya, karena X itu kan waktu tadi. Maka Y hat sama dengan 68,4 dikurangi 16,8, ketemu hasil 51,6. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa dengan metode kuadrat terkecil, jumlah pasien yang diperkirakan akan datang pada minggu ke-7 itu sebanyak 52 pasien. Nah, kenapa di sini saya menggunakan angka 52? Karena kalau kita merujuk pada manusia atau benda yang tidak bisa dibagi setengah atau dibagi berapapun, kan berarti kita hitungnya secara satu satuan penuh. Maka 51,6 bisa dibulatkan ke atas jadi 52. Nah, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, dari soal kita diminta untuk membuat forecast dari data yang ada di tabel. Jadi ketika kita melihat tabel ini, ya, ini kan tabel 6 minggu data aktual. Nah, soal yang B itu meminta kita untuk membuat forecast dari masing-masing minggu ini. Berarti kita dengan menggunakan cara yang sama seperti penyelesaian nomor A, kita gunakan untuk mencari forecast dari minggu ke-1 sampai dengan minggu yang ke-6. Oke, maka rumusnya seperti ini. Penyelesaiannya, ini untuk yang minggu pertama dulu, berarti X sama dengan 1. Maka gunakan persamaan yang tadi. Y hat sama dengan 68,4 minus 2,4X. 68,4 minus 2,4 dikalikan 1, maka hasilnya ada 66. Atau kita bisa menyimpulkan dari penghitungan forecast dengan kuadrat terkecil, maka pasien minggu pertama itu sebanyak 66 pasien. Dengan cara yang sama bisa kita gunakan untuk menghitung minggu kedua sampai dengan minggu ke-6. Untuk minggu kedua seperti ini, ya, X-nya diganti dengan 2, maka 68,4 dikurangi 2,4 kali 2, ketemunya 63,6. Atau kita bisa mengatakan forecast untuk minggu kedua berarti ada 64 pasien. Nah, kalau diamati, sebenarnya kita bisa melihat apakah pekerjaan kita benar atau salah dengan cara mencari Oke, maka untuk yang minggu kedua, ya, ketemu hasil 63,6 atau sebanyak 64 pasien. Kemudian minggu yang ketiga, X sama dengan 3, maka nilai X diganti dengan angka 3, 68,4 dikurangi 2,4 dikalikan 3, ketemu hasil 61,2, atau kita bisa mengatakan pada minggu ketiga hasil forecast menunjukkan jumlah 61 pasien. Minggu yang keempat, X sama dengan 4, berarti 68,4 dikurangi
2,4 dikalikan 4, maka hasilnya 68,4 dikurangi 9,6, ketemu 58,8, atau kita bisa mengatakan hasil forecast menunjukkan minggu keempat itu ada 59 pasien. Minggu yang kelima, berarti X-nya 5, 68,4 dikurangi 2,4 dikalikan 5, maka 68,4 dikurangi 12 ketemu hasil 56,4. Atau kita bisa mengatakan hasil forecast untuk minggu yang kelima itu ada 56 pasien. Kemudian minggu yang ke-6, X sama dengan 6, maka 68,4 dikurangi 2,4 dikalikan 6. Hasilnya 68,4 dikurangi 14,4. Ketemu hasil 54 pasien. Nah, itu untuk menghitung forecast di tiap minggunya, dari minggu 1 sampai minggu yang ke-6. Kemudian diminta juga membuat tabel yang baru dengan kolom tambahan, yaitu jumlah pasien yang di forecast. Maka tabelnya seperti ini, minggu, actual number atau data aktualnya, dan data forecastnya. Maka masukkan hasilnya di sini sesuai dengan minggunya. Boleh angkanya dalam bentuk koma atau dibulatkan penuh. Maka untuk tabel hasilnya seperti ini. Minggu pertama forecastnya 66, minggu yang kedua 63,6 atau boleh 64, minggu yang ketiga 61,2 atau boleh juga 61, minggu yang keempat 58,8 atau 59, kemudian minggu yang kelima 56,4 atau 56. Oke, kemudian yang C diminta membuat grafik untuk membandingkan antara data aktual dengan data kuadrat terkecilnya. Maka grafiknya seperti ini. Yang garis warna hijau ini menunjukkan data aktualnya, ya, sangat fluktuatif, sementara yang garis warna merah ini untuk forecast-nya. Tadi saya mengatakan di awal karena persamaan kuadrat terkecil itu ada nilai B-nya, dan nilai B ini menunjukkan selisih yang sama, maka idealnya memang garis forecast kalau pakai kuadrat terkecil itu akan menunjukkan garis tren yang cenderung lurus. Maka yang warna merah ini adalah garis trennya, cenderung lurus ya, dibandingkan dengan yang aktualnya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, maka jarak antara garis hijau dengan garis merah pada setiap titik itu menunjukkan besarnya forecast error. Jadi kalau yang jaraknya jauh seperti ini dari 61 ke 70 atau dari 59 ke 48 itu berarti menunjukkan errornya besar. Sementara kalau yang angkanya agak bertumpuk ini berarti errornya kecil karena nilai aktualnya dengan nilai forecast-nya itu hanya selisih sedikit. Jadi semakin kecil jaraknya berarti semakin akurat. Nah, maka masuk ke soal yang D atau soal yang terakhir, yaitu menghitung keakuratan forecast atau menghitung error forecast dengan 3 metode, yaitu mean absolute deviation, MAD, kemudian MSE, mean square error, dan MAPE, mean absolute percent error. Absolute, ya, ada gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, MAD. Maka cara mengerjakannya kita buat tabel dulu, menunjukkan minggu waktunya ya, kemudian nilai actual, nilai forecast. Kolom yang baru itu menunjukkan atau berisi tentang nilai forecast error tapi absolute, sesuai dengan namanya, absolute deviation. Dalam teori yang pernah saya sampaikan, absolute itu berarti nanti mengabaikan hasil negatif. Maka contohnya misalnya minggu yang pertama, ketika kita mau menghitung error forecast kan berarti nilai aktual dikurangi nilai forecast. 65 dikurangi 66 hasilnya kan negatif 1. Tetapi karena kita menggunakan absolut maka angka negatifnya diabaikan. Maka hasilnya positif. Kemudian 62 dikurangi 63,6 hasilnya 1,6. Begitu seterusnya, semuanya kita cari selisihnya. Dan kita absolutkan, artinya tidak ada nilai negatif di sini. Kemudian setelah selesai kita jumlahkan, maka ketemu hasil penjumlahnya adalah 30,8. Berarti untuk mencari MAD, rumusnya adalah sigma absolute error forecast dibagi dengan N, jumlah datanya, atau banyaknya data. Maka 30,8 dibagi 6 ketemu hasil 5,13.
Nah, di sini saya sediakan alternatif MAD ini bagi yang menjawab forecast-nya bulat penuh. Kalau tadi untuk yang menjawab forecast-nya ada desimalnya. Kalau forecast-nya bulat penuh juga caranya sama. Nilai aktual dikurangi nilai forecast. Oke, maka untuk yang MAD alternatif hasilnya sebesar 5,33. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu MSE, mean square error. Dari katanya square berarti dikuadratkan. Maka cara menghitungnya kita buat tabel yang sama, tetapi di kolom yang terakhir ini kolom nilai error forecast yang dikuadratkan. Di sini tidak ada absolut, jadi kalau selisih antara actual dengan forecast ada minus, maka minus itu tetap dihitung. Misalnya di sini minggu yang pertama nilai actualnya 65, nilai forecastnya 66. Selisihnya berarti minus 1 ya, error forecastnya. Tetapi di sini jadi positif 1, kenapa? Karena minus 1 itu harus dikuadratkan, maka jadinya positif 1. Begitu juga minggu yang kedua, 62 dikurangi 63,6, maka hasilnya adalah minus 1,6. Ya, minus 1,6 dikuadratkan jadinya 2,56 positif. Dihitung semua dengan cara yang sama sampai dengan minggu yang ke-6, 52 dikurangi 54 itu minus 2. Minus 2 dikuadratkan maka hasilnya 4. Nah, kemudian dijumlahkan dari hasil-hasil ini, ketemu nilai sigmanya adalah 245,2. Berarti MSE-nya rumusnya adalah sigma error forecast kuadrat dibagi dengan banyaknya data, dibagi N. Maka 245,2 dibagi 6. Hasilnya 40,87. Nah, sama seperti MAD tadi, saya sediakan juga jawaban alternatif bagi yang membulatkan angka hasil forecast-nya. Caranya tetap sama. 65 dikurangi 66 berarti minus 1 dikuadratkan 1. 62 dikurangi 64 ketemu minus 2 dikuadratkan jadinya 4. Begitu seterusnya dihitung sampai yang paling terakhir. Kemudian dijumlahkan, ketemu nilai 260 sigmanya, maka MSE alternatif untuk yang hasilnya bulat adalah 260 dibagi 6, hasilnya 43,6. Di sini kita lihat kalau dibulatkan dengan tidak, MSE-nya berbeda. MAD-nya juga berbeda tadi, maka kita bisa melihat bahwa kalau dibulatkan dengan yang tidak, itu hasilnya akan lebih kecil yang tidak dibulatkan. Kenapa? Karena kalau angka dibulatkan kan berarti sudah bukan hasil aslinya, ya, dan cenderung bisa lebih besar atau lebih kecil. Tetapi ketika kita menggunakan angka aslinya, maka hasilnya lebih akurat karena nilainya lebih kecil. Oke, kemudian yang terakhir, ini MAPE, mean absolute percent error. Maka cara mengerjakannya dibuat tabel seperti tadi, tetapi kolom yang terakhir ini absolute percent error. Artinya di sini ada konsep absolut lagi, berarti nilai minus ditiadakan, maka dijadikan positif semua. Maka di sini cara menghitung absolute percent errornya adalah absolute percent error sama dengan nilai absolut dari forecast error, di mana forecast error itu selisih antara aktual dan forecast ya. Forecast error dibagi aktualnya dikalikan 100. Pengalian 100 itu fungsinya untuk membentuk hasilnya dalam bentuk persen. Maka kita coba dengan contoh. Untuk minggu yang pertama aktual 65, forecast 66. Berarti ketemu hasil 1,54% itu caranya adalah forecast errornya kan berarti minus 1, tapi karena absolut maka hasilnya 1. Nah, nilai 1 error dibagi aktualnya yaitu 65. 1 dibagi 65 dikalikan 100, hasilnya adalah 1,54%. Minggu berikutnya juga sama, minggu yang kedua, 62 dikurangi 63,6, itu berarti selisihnya minus 1,6. Tetapi karena absolut maka nilainya jadi positif, 1,6 dibagi aktualnya 62. 1,6 dibagi 62
dikalikan 100 ketemunya 2,58%. Minggu ketiga sampai minggu ke-6 caranya sama. Kemudian setelah semua ketemu dijumlahkan, maka total jumlahnya adalah 53,51%. Artinya untuk mencari MAPE, maka rumusnya MAPE sama dengan sigma absolute percent error dibagi dengan N, 53,51% dibagi 6, ketemu 8,92%. Kalau ada yang menjawab forecastnya angkanya bulat, saya sediakan juga untuk MAPE alternatif. Caranya sama. Ya, nilai absolut dari errornya dibagi dengan aktualnya dikalikan 100, ketemu hasil seperti ini. Minggu pertama ketemu 1,54%, minggu kedua ketemu 3,23%, minggu ketiga 12,86%, minggu keempat 22,92%, minggu kelima 11,11%, dan minggu yang keenam 3,85%. Setelah dijumlahkan ketemu hasil 55,50%, maka MAPE-nya adalah 55,50% dibagi 6, ketemu hasil 9,25%. Nah, itu pembahasan yang bisa saya berikan untuk latihan kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Kita bertemu di video-video yang berikutnya.